BC Palembang Radio. Hai Lur, balik lagi bersama kita di BC Palembang Radio. Wah, Anjay. Gimana? agak serem ya, Ren? Dapat belum vibes? Lumayan. Lumayan. Percobaan. Kita pertama kali satu frame nih, Re. Yes, iya Karl. Agak gimana gitu ya. Ya emang segmen radio kita kali ini agak berbeda ya, Re ya. Bener banget Karl. Kenapa? Karena BC Palembang Radio ini punya segmen baru nih, yaitu PMK, Penyiar Mistis Kalian. Jadi segmen kita kali ini bakalan ceritain cerita-cerita horor dari teman-teman semua nih. Nah benar banget Karl. Dan untuk cerita kita pertama kali ini kebetulan kita ngambil dari channel YouTube-nya salah satu YouTuber favorit aku nih. Oke, siapa itu namanya? Ya namanya adalah Hirotada Radivan. Izin dulu ya kak. Oke, jadi cerita ini bermula di tahun 2015. Ada seorang siswi kelas 2 SMA bernama Fitria. Jadi Fitria ini pengen banget jadi ketua OSIS di sekolahnya. Dan salah satu syarat untuk bisa jadi ketua OSIS itu adalah punya kegiatan lain di luar kegiatan sekolah. Contohnya kayak kegiatan bela diri, olahraga, ataupun seni yang ada di luar sekolah. Nah kebetulan si Fitria ini aktif join di salah satu komunitas silat. Dan kebetulan juga dia udah punya sabuk tingkat tinggi nih. Dan itu buat si Fitria ini jadi percaya diri untuk mencalonkan dirinya sebagai ketua OSIS. Dan kebetulan lagi dia terpilih menjadi ketua OSIS di SMA-nya. Oke, nah setelah Fitria ini terpilih menjadi ketua OSIS, nah dia kan sekarang jadi sibuk untuk ngurusin OSIS di SMA-nya. Tapi Fitria ini selain menjadi ketua OSIS, dia juga berambisi untuk mendapatkan sabuk tertinggi di tempat silatnya tadi. Benar. Nah setelah itu dia nanya-nanya dong sama senior-senior di tempat silatnya, seperti apa untuk mendapatkan sabuk tertinggi di tempat silatnya itu. Nah setelah dia tanya-tanya, informasi yang dia dapatkan bahwa untuk mendapatkan sabuk tertinggi di tempat silat itu dia harus melewati yang namanya sebuah ritual. Tapi pada saat mendengar itu ya Fitria ini ya biasa aja, dia mikir ya itu adalah ritual biasa kenaikan sabuk. Karena kan dia udah cukup tinggi seperti yang udah dibilang Rere tadi, dia udah sering naik sabuk dan dia pikir ya seperti seremoni biasa kenaikan sabuk gitu loh. Nah tibalah untuk kenaikan sabuk ini ternyata ada 14 orang yang ikut melaksanakan kenaikan sabuk tersebut. Dan kebenaran banget, gak tahu kenapa yang ikut itu ada 7 cewek sama 7 cowok gitu loh. Pas dan saling berpasangan. Bener banget. Nah mereka itu disuruh untuk membawa ayam hidup. Nah di sini udah mulai agak aneh kan, kok mereka disuruh bawa ayam hidup untuk melakukan ritual, agak aneh gitu sih. Cuman si Fitria itu berpikir ya mungkin ayam itu disuruh mereka bawa buat dibakar atau diapain lah di tempat ritualnya gitu ya, untuk dimakan bersama-sama. Tapi yang lebih anehnya lagi, mereka itu disuruh untuk membawa kain. Nah akan tetapi lagi-lagi si Fitria ini emang orangnya positive thinking. Dia mikir ya udah biasa aja disuruh kain, karena dia juga udah lama bergabung dengan komunitas itu. Dan menurut dia gak ada yang aneh selama dia bergabung dengan komunitas tersebut gitu. Nah, tapi ada hal lain yang sebenarnya bikin dia jadi ngerasa mulai ini kok aneh ya. Itu adalah rundown kegiatan mereka yang gak kunjung di-share bahkan sampai H-1 acara. Oh iya. Dan kan biasa kalau misalnya acara kenaikan sabuk tuh pasti kan nginep gitu-gitu kan. Nah, ini waktu si Fitria ini mau minta izin ke orang tuanya untuk menginap, tentu orang tuanya tuh kan gak langsung kasih izin karena mereka kan harus tahu dulu kegiatannya apa. Rundownnya seperti sedangkan apa? Emang rundownnya belum keluar. Jadi ya biasalah kekhawatiran orang tua gitu kan. Sampai akhirnya ya udah Fitria jelasin ke orang tuanya kalau ya paling acaranya kayak biasalah, kegiatan makan-makan gitu, terus kayak seremoni-seremoni biasa gitu. Nah tibalah hari H acara nih. Dan acaranya itu dilaksanakan di sebuah lapangan kosong yang kalau dibilang jauh enggak, deket juga enggak. Ya so-so lah gitu. Nah si Fitria ini berangkat tuh setelah
zuhur. Jadi habis zuhur dia berangkat, dan waktu dia sampai di lapangan kosong itu senior-seniornya udah pada tiba di sana. Kemudian Fitria dan rekan-rekannya tadi yang mau ujian kenaikan sabuk itu disuruh untuk menunggu di lapangan kosong itu, kemudian senior-seniornya pergi. Nah, setelah senior-seniornya ini pergi dan udah 1 jam mereka nunggu, ternyata mereka tuh belum balik juga. Tapi mungkin karena mereka ber-14 nih ya, jadi ngobrol gibah segala macem, mereka ngerasa ya udah biasa aja karena ya udah sejam juga mungkin lagi kemana gitu loh. Tapi udah 2 jam berlalu, seniornya ini belum pada balik juga. Nah, beberapa dari mereka tuh udah mulai bertanya-tanya nih, seniornya pada kemana sih kok belum balik juga? Karena beberapa dari mereka juga ada yang belum makan siang, ada yang mau sholat juga, ada yang mau ke toilet juga gitu loh. Dan mereka juga nggak berani pergi dari situ karena pesan dari senior mereka untuk tidak pergi dari lapangan itu gitu loh. Benar. Tapi yang namanya lapar kali ya dan nggak tahan untuk nahan BAB atau apa gitu kan, akhirnya satu persatu dari mereka itu mulai pergi untuk mencari makanan, untuk nyari musola atau masjid untuk sholat dan mencari toilet juga. Nah, tapi hingga jam menunjukkan pukul 5, seniornya itu belum kunjung pulang. Bahkan hingga Isya, seniornya itu belum kembali ke lapangan itu ya. Di sini agak gila juga ya, seniornya udah dari zuhur sampai Isya belum balik juga gitu, Re. Yes. Nah, Lur, si Fitria ini kan akhirnya karena rasa laparnya yang sudah tidak tertahankan, ya dia memutuskan untuk pergi ke warung yang ada di dekat lapangan kosong itu. Dan setibanya di sana dia membeli gorengan. Nah, ada ibu-ibu penjual warung kan. Ibu-ibu itu nanya, "Lah, Neng, mau kemana malam-malam gini? Kok di lapangan kosong?" katanya gitu. Terus Fitria ya jawab dengan sopan, dia bilang, "Oh iya ibu, ini mau ada ujian kenaikan sabuk gitu." Nah, kemudian si ibu tiba-tiba nanya, "Oh, mau naik ya?" Nah, itu kan pertanyaannya sebenarnya agak rancu ya, cuman karena Fitria juga udah malas buat berlama-lama karena dia takut seniornya juga keburu pada balik kan gitu ya, jadi ya udah dia mengabaikan pertanyaan terakhir ibu itu dan memutuskan untuk kembali ke lapangan kosong tadi sambil menenteng gorengannya. Nah, setibanya di lapangan kosong ternyata seniornya itu udah pada balik, udah datang ya. Iya, terus dia kena semprot deh. Terus yang kayak pada senior pada nanya, "Lo habis dari mana?" katanya gitu. Terus Fitria jawab, "Ya aku habis beli gorengan kak, aku lapar," katanya, belum makan. Terus seniornya ngebentak, "Emang ada yang bolehin lo pergi dari lapangan ini?" katanya gitu. Ya udah di situ Fitria karena nggak mau berdebat juga karena sama senior kan nggak mungkin disangga, jadi ya udah dia mutusin buat dia mutusin buat diam, ya udah dan balik ke barisan. Nah, kemudian setelah itu mereka gerak ke masuk ke dalam hutan. Yang mana hutan ini jalannya makin lama mereka masukin makin naik. Jalannya tuh agak nanjak gitu. Sampai akhirnya mereka nih Fitria nih mikir kan, apa jangan-jangan seniornya nih lama karena nyari spot ini kali ya. Karena ke hutan gitu ya. Terus mereka udah jalan sampai akhirnya tiba di sebuah bukit. Yang mana bukit ini tuh dikelilingin oleh pohon-pohon. Nah, setibanya di sana, seniornya tuh langsung mengarahkan Fitria dan rekan-rekannya untuk melakukan pemanasan, terus juga latihan-latihan yang udah mereka pelajari selama ini. Tapi kegiatan itu dilaksanakan secara nonstop. Sampai ada 7 orang yang tumbang. Bayangin kan tadi mereka udah nunggu lama, ya kan? Habis zuhur nggak makan, terus nyampe di situ langsung disuruh latihan sampai akhirnya tumbang. Ya udah, jadi akhirnya setelah itu mereka disuruh diperbolehkan istirahat, yang tumbang dikasih minum, ya sampai akhirnya mereka semua siuman gitu. Yes, benar banget. Nah, itu kan setelah mereka disuruh istirahat dan disuruh kumpul lagi, ada satu bapak yang berkarisma yang sebelumnya Fitria ini belum pernah lihat. Oh, jadi dia belum pernah ada selama Fitria latihan silat selama ini. Iya, benar banget. Jadi selama dia latihan dia belum pernah lihat bapak itu. Terus pada saat mereka kumpul, bapak ini ngomong lah sama mereka. Dia bilang, "Kalian adalah orang-orang terpilih yang akan meneruskan tonggak organisasi ini secara adat," gitu loh. Dan dia bilang untuk bisa menjadi seperti itu kalian harus
kekal luar dan dalam gitu loh. Ini kayak kekal luar dan dalam. Bingung juga ya. Nah, sama kayak Fitri juga bingung mendengar kata si bapak itu. Maksudnya kekal luar dan dalam itu apa gitu loh. Nah, terus si bapak itu lanjutin lagi kata-katanya. Dia bilang kalau dari latihan tadi yang lu bilang tadi nonstop, dia bilang ada dari kalian itu yang memang kekal, tapi ada sebagian yang memiliki zat ketidakkekalan. Nah, oleh karena itu kalian harus saling melebur untuk menjadi satu. Ini udah mulai agak creepy ya, Ria. Creepy banget. Tadi sih. dibilang kekal luar dan dalam, ini disuruh melebur. Apa nih maksudnya? Nah, iya, si Fitri juga bingung. Maksudnya ini melebur apa, terus kekal apa gitu loh. Oke. Nah, sampai akhirnya salah satu senior mereka itu menjelaskan ya, kalau yang dimaksud dengan ketidakkekalan di sini yaitu keperawanan wanita. Dan yang dimaksud dengan kekekalan itu sendiri adalah 7 pria tadi. Jadi kan ada 7 wanita dan 7 pria yang mau naik sabuk. Nah, terus seniornya melanjutkan bahwa untuk membuat mereka menjadi kekal adalah dengan menghilangkan ataupun membuat mereka menjadi tidak perawan. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara dilebur dengan 7 laki-laki yang itu. kekal tadi. Yes, benar. Nah, shock kan pasti Fitria. Jangan kan Fitria, aku aja kalau di posisinya juga pasti shock kan. Oh, kirain pengen. Oh, enggak dong. Shock kan. Dan senior itu melanjutkan, dia bilang kalau ini tuh merupakan salah satu ujian loyalitas. Nah, di sini tuh Fitria udah bener-bener nggak tahu mau mikirin apa lagi, dia yang kayak udah takut banget, dia mau nangis, dia mau kabur aja rasanya, tapi dia mikir ini senior pada jago silat, nggak mungkin aku bisa kabur dari sini gitu kan. Nah, sampai akhirnya si bapak tadi yang kamu bilang berkarisma, bapak itu bilang buat kalian yang memang belum siap, kalian bisa mundur, pergi dari sini dan tutup mulut. Nah, setelah itu ada 3 orang yang berdiri, termasuk salah satu Fitria dan 2 temannya lagi yang namanya Umar sama Tata. Nah, mereka berdiri karena mereka memang pengen mundur karena menurut mereka udah nggak bener gitu kan. Udah aneh lah ya. Ya aneh banget lah. Terus nah dari 14 orang yang tadi mau ujian kenaikan sabuk, kebenaran salah satunya tuh ada yang lagi apa ya, TTM-an lah sama si Fitria. Iya, lagi deket ya gitu. Namanya Alif. Nah, si Alif nih kaget waktu Fitria berdiri. Dia ngomong, "Lah kok kamu berdiri?" Nah, Fitrinya yang lebih kaget, dia jawab, "Kok kamu mau ngelakuin ini?" gitu kan. Nah, jadi kayak mereka yang kayak sama-sama apa nih gitu kan. Nah, kemudian si bapak tadi melanjutkan, "Silakan kalian pergi dari sini. Kalian lari dari sini, tapi saya tidak menjamin keselamatan kalian." Wah, di situ Fitria udah mikir, mana jago pada silat ya? Mana pada jago silat. Iya. Nah, si Fitria nih mikir kan, lah ini jadi gimana nih, disuruh lari tapi kok keselamatan gak dijamin, apa sih nih? Nah, di dalam kebingungan Fitria tadi, dia ngelihat 2 temennya yang tadi berdiri udah pada lari. Udah lari duluan, udah ninggalin dia. Jadi ya udah, karena dia udah takut banget, dia ikutan lari, dia kejar teman-temannya sampai kakinya tuh berdarah-darah, Karl. Karena sepanjang itu kan hutan, banyak tanaman berduri. Jadi dia tuh nginjek-nginjek tanaman berduri sampai kakinya berdarah. Saking takutnya ya. Yes. Nah, sepanjang mereka lari ini, mereka tuh udah lari lama, tapi mereka nggak ketemu-temu jalan keluar. Jadi kayak mereka cuma diputar-putar di situ doang, bener-bener nggak ketemu jalan keluar. Sampai akhirnya kan tadi si Umar cowok sendiri kan. Nah, dia berinisiatif lah, ini karena gue cowok, sini gue yang pimpin jalan gitu. Ya, dengan harapan 2 cewek ini berharap ya udah ketemu nih jalannya. Ujung-ujungnya enggak. Jadi nggak ketemu juga. Sampai mereka udah capek banget lari, mereka yang kayak udah terengah-engah banget, udah pokoknya bener-bener capek banget, staminanya habis. Mereka tuh dengar suara langkah kaki, karena kan di situ banyak daun-daun kering kan. Jadi kedengeran tuh ada yang lari, ada yang jalan mendekat ke arah mereka gitu. Nah, tadi kan mereka lari tuh kan ya, Ria. Gak lama dari lari. Tadi kan ada dengar suara langkah kaki ya. Yes. Nah, gak lama dari itu ternyata ada 2 orang datang yang bukan lain adalah 2 orang senior mereka yang datang. Mereka kaget dong. Nah, tapi mereka bukan kaget gara-gara itu senior mereka. Tapi yang mereka kagetin adalah 2 seniornya itu datang tanpa busana.
Jadi mereka tuh hanya menutup bagian bawahnya pakai kain yang mereka bawa tadi gitu loh. Nah, Oh my god. Pada saat itu dua senior itu mendekat dong ke mereka bertiga gitu kan. Dan seniornya itu datang membawa gelas berisi cairan merah dan ditutupin sama kain gitu pakai karet. Mereka nggak tahu itu isinya apa. Dan pada saat mereka mendekat, salah satu senior itu langsung mencipratkan cairan merah tersebut ke Umar. Nah, Umar pada saat kena cipratan itu ya hitungan detik dia langsung jatuh dan pingsan. Nah, ngelihat hal tersebut, si Fitria sama Tata ini takut dong. Akhirnya si Fitria bilang, "Tak, kabur tak, lari gitu kan." Akhirnya mereka lari, tapi saking kencengnya mereka lari, akhirnya si Fitria sama Tata ini terpisah. Nah, si Fitria ini lari mencoba menemukan pohon besar untuk berlindung di balik pohon besar tersebut dan berharap untuk bersembunyi dari senior-seniornya dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengeluarkan suara. Padahal pada saat itu dia udah ketakutan banget dan udah mau nangis gitu loh. Nah, setelah beberapa saat si Fitria ini bersembunyi di balik pohon itu, dia tuh mikir ya nggak mungkin gue di sini terus gitu loh. Dia mencoba mencari cara dan mencoba berjalan dan ya sebisa mungkin dia nggak mengeluarkan suara supaya seniornya tidak mendengar dia berjalan. Tiba-tiba balik lagi dia dengar ada orang yang datang ke arah dia. Nah, setelah dia lihat ternyata ada dua senior cowok dia sama satu senior cewek dia. Nah, pada saat itu si Fitria ini sempat mendengarkan percakapan mereka. Nah, salah satu senior itu bilang, "Mana tuh dua junior lagi? Jangan sampai udah subuh gak ketemu, bisa mampus kita." Terus senior yang kedua bilang, "Masih mending tahun ini cuma 3 yang kabur. Kalau tahun lalu ada 6 orang, bahkan itu udah hampir subuh gak ketemu gitu loh. Untung ketemu gitu loh." Nah, yang ketiga bilang, Udah cari aja 2 mangsa lainnya," kata dia. 2 mangsa lainnya ya. Kalau ketemu jangan ragu-ragu untuk cipratin darah ayam ini gitu loh. Nah, mendengar itu si Fitria makin bingung. Kenapa sih orang-orang yang gue kenal selama ini di tempat latihan, senior-seniornya itu yang baik, tapi ternyata kayak gini gitu loh. Ternyata aneh. Dan akhirnya dia tahu apa cairan yang berada di gelas itu adalah darah ayam hidup yang mereka bawa tadi pada saat mau kenaikan sabuk. Tadinya hidup masih. Ya, tadinya karena hidup. udah mati pasti. Ya. Oke. Nah, di situ tuh Fitria mencoba mati-matian untuk menahan suaranya, karena dia nggak mau ketahuan kan sama senior-seniornya. Jadi dia nahan suaranya sampai si seniornya pergi, kemudian si Fitria pun pergi ke arah yang berbeda. Nah, saking terburu-burunya Fitria ini dia kayak nabrak seseorang. Dia udah takut tuh awalnya. Tapi kemudian tapi kemudian waktu dia lihat, oh ternyata Tata temennya tadi. Terus si Fitria langsung nanya, "Tak, Umar gimana? Umar mana?" gitu kan. Tatanya jawab ya, "Nggak tahu, tadi kepisah gitu. Gue nggak tahu, gue lari," katanya gitu. Nah, setelah itu si Tata dan Fitria tuh kan mencoba mencari jalan gitu kan. Tapi si Tata ini kayak dia membeku gitu kan. Dia membeku sambil ngelihat ke arah belakangnya Fitria. Jadi kan mereka nih ada hadapan nih. Nah, si Tata tuh kayak terdiam melihat ke belakangnya Fitria. Di situ Fitria pasti ada deg gitu kan. Siapa nih di belakang gue nih gitu kan. Dan ternyata waktu dia balik, yang ada di belakangnya itu adalah Alif. Oh, Alif yang dekat sama Alif yang jadi mereka tuh udah deket. Mereka tuh emang belum punya hubungan kayak status pacaran gitu. Tapi mereka tuh udah deket selama kurang lebih 8 bulan. Oh iya. Sama si Fitria tadi ya. Fitria dan Alif ini udah deket kurang lebih 8 bulan. Sampai si Fitria ini nanya, "Ini sebenarnya ada apa sih, Alif? Kamu kenapa kayak gini? Kamu kenapa berubah?" gitu kan. Terus si Alif cuma jawab, "Aku juga nggak tahu ini ada apa. Aku juga nggak tahu kalau ada ritual-ritual semacam ini," gitu. Tapi si Alif lanjutin, "Kalian tuh seharusnya jangan kabur, Fit. Karena yang tadi katanya ritual untuk melebur segala macam itu semua tuh hanya gertakan untuk menguji loyalitas kalian doang. Nah, sekarang masalahnya karena kalian kabur dan kalian tuh jadinya dianggap sebagai orang yang berbahaya untuk organisasi ini." Gitu. Dan sekarang kalian malah menjadi mangsa untuk teman-teman yang lain gitu.
mendengar penjelasan Alif tadi, si Fitria itu masih bingung maksud si Alif ini apa gitu loh kan. Karena dia mendengar percakapan seniornya tadi seperti ini, terus mendengar percakapan sama si Alif tuh kayak gitu, dia makin bingung dong gitu kan. Apalagi dia juga takut di situ gitu loh. Nah, apa namanya? Masih bingung tadi si Fitria, dia masih mencoba meminta penjelasan. Terus si Alif tuh cuma bilang, "Aku minta maaf, Fit." Dia sambil mencipratkan darah ayam tadi ke si Tata. Dia minta maaf ke Fitri tapi dia cipratinnya ke Tata ya. Iya, agak dia minta maaf tapi sambil cipratin gitu kan. Terus si Alif itu bilang, "Untung cuma aku yang nemuin kalian berdua, karena darah ayam yang kupunya ini hanya bisa dicipratkan ke satu orang saja. Nah, sekarang kamu bisa lari, Fit, tapi aku nggak bisa mastiin kamu selamat," kata dia gitu. Nah, abis itu si Fitria lari, pokoknya kabur untuk nyari jalan keluar dari hutan itu. Tapi sama kayak yang tadi lu bilang, dia tuh cuma muter-muter di situ aja sampai dia menemukan lapangan mereka berkumpul tadi. Nah, di sana dia lihat beberapa seniornya di sana, dan sama kayak senior yang dia temuin tadi, hanya menggunakan kain saja di bagian bawah, mau cewek mau cowok kayak gitu ya. Yang cewek di atasnya juga nggak pakai apa-apa gitu loh. Dan dia melihat di sana si Tata sama si Umar itu udah dilumurin sama darah ayam gitu loh. Nah, di situ si Fitria itu udah ketakutan banget, udah nggak tahu mau ngapain. Nah, akhirnya kayak dia berdoa kayak sama Tuhan dia biar dia mendapatkan perlindungan, dan dia sempat bilang semoga Tuhan membalas apa yang mereka perbuat gitu loh kan. Nah, kemudian si Fitria ini nggak bisa diem doang kan ya. Dia mulai mundur pelan-pelan supaya tidak mengeluarkan suara. Nah, tiba-tiba dia menemukan kayak apa ya, kayak kubangan tapi nggak ada air. Jadi kayak lobang aja tapi agak gede ya, agak dalam gitu. Bener banget. Nah, pada saat menemukan lobang tadi, lobang lah kita sebut ya. Di saat yang bersamaan dia mendengarkan suara lagi orang datang ke dia. Suara langkah ya. Suara langkah, iya. Nah, pada akhirnya karena dia udah takut, suara yang datang itu, yang dia dengar itu datang dari segala arah. Nah, finally dia tuh nggak tahu mau lari kemana dan takut karena kemungkinan misalnya dia pergi ke barat atau ke timur ada pasti senior kan. Iya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke lubang tersebut dan menutupi dirinya menggunakan dedaunan yang berada di situ. Nah, pada saat dia udah masuk nih ke lubang itu, dan bener aja yang datang itu adalah seniornya untuk mencari dia. Nah, pada saat udah datang, dia nggak bisa lihat sih itu siapa seniornya, tapi dia sempat mendengarkan pembicaraannya. Nah, pembicaraannya kira-kira gini. Ada yang bilang, "Gimana nih, kok nggak bisa ketemu gitu loh? Gak mungkin dia bisa kabur dari hutan ini karena belum ada yang bisa berhasil kabur dari hutan ini," katanya gitu. Lolos ya. Bilangnya gitu. Terus dia ada yang nyaut lagi, "Kalau sampai subuh nggak ketemu gimana?" katanya gitu kan. Terus ada seniornya bilang, "Pasti ketemu kok. Cepat buruan cari gitu loh, dia nggak bakalan kabur dari sini," katanya gitu. Sebelum subuh pokoknya buruan cari. Nah, kemudian si Fitria ini kan cuma bisa diam dong. Dia nggak bisa kemana-mana juga kan, karena ya dia ngerasa udah terkepung juga. Jadi benar. Dia cuma bisa diam di lubang itu sampai satu momen dia tuh ngedengar ada orang yang lari. Terus abis itu sunyi lagi. Iya, benar. Terus ada suara lagi, sunyi lagi gitu. Pada nyari. Iya. Terus dia juga ada dengar suara orang-orang yang teriak yang kayak udah subuh gitu. Terus pokoknya rame banget sampai dia tuh dengar ada yang teriak, "Gimana nih Kak, gimana?" gitu. "Pokoknya aku nggak mau ya sampai aku yang kena balanya," katanya gitu. Nah, yang ditanya tadi tuh cuma bisa jawab, "Ya gue juga nggak tahu, coba tanya bapak," katanya. Bapak yang tadi ya, bapak yang berkarisma tadi itu. Benar. Nah, pokoknya semuanya heboh, semuanya hektik sampai akhirnya tiba-tiba sunyi. Sunyi dari yang awalnya heboh langsung blast. Langsung sunyi. Dan di situ Fitria tuh masih nunggu ya, sampai kira-kira 30 menit kemudian dia baru mulai berani buat ngintip keluar nih dari lubang tadi. Iya, dari lubang tadi. Dan ternyata waktu dia keluar itu tuh udah mulai pagi. Langit itu udah keunguan gitu. Subuh lah ya. Subuh. Langitnya udah ungu. Terus dia memutuskan untuk keluar. Dia keluar, dia lihat di bukit kosong tadi, di bukit tadi tempat mereka berkumpul. Dia ngelihat cuman ada Umar dan Tata, dan itu pun posisinya Umar dan Tata tuh nggak sadarkan diri. Jadi kayak tergeletak tapi berlumuran darah.
Terus Fitria langsung lari ke arah mereka, nyamperin mereka, terus bangunin mereka. Dan ketika mereka bangun, mereka kaget. Lah, orang-orang pada kemana? Kenapa kita cuma pakai kain doang ini? Iya. Mereka kaget. Dan di situ posisinya Fitria juga nggak tahu mau jelasin apa ke Umar dan Tata, karena dia juga nggak tahu orang-orang pada kemana. Iya. Karena ketika dia keluar udah pada hilang aja kan. Dan yang ada di sana itu cuma tinggal sisa-sisa perlengkapan mereka. Jadi benar-benar hilang. 23 orang tadi hilang. Nah sampai akhirnya Tata, Fitria dan Umar memutuskan untuk lari dari situ, mencari jalan keluar. Dan anehnya mereka ketemu jalan keluar. Padahal malamnya mereka nggak ketemu. Mereka udah keliling-keliling sampai capek tapi nggak ketemu. Dan di pagi itu mereka ketemu jalan keluarnya. Nah tadi kan mereka udah ketemu kan sama jalan keluarnya, finally. Nah pada saat mereka keluar, mereka ketemu tuh sama warung yang di awal tadi. Oh, tempat si Fitria beli gorengan. Ya ketemu. Terus si Fitria tuh manggil bu gitu kan. Dia bilang permisi bu, permisi ibu. Terus ibunya bilang nih, oh udah selesai deh, tahun ini berapa orang yang kabur. What? Kok, berarti kayak udah tiap tahun nih. Terus si Fitri tuh mikir kayak, kok ibunya tahu ada yang kabur gitu kan. Nah terus dalam posisi tersebut, yang si Fitri yang ngobrol sama ibunya, posisi si Umar sama Tata ini masih di samping warung itu. Jadi ibunya gak bisa lihat. Terus si Fitri jawab, tahun ini 1 bu yang kabur, kata si Fitria gitu kan. Terus dengar jawaban si Fitria ini, si ibunya kayak agak ragu gitu kan, dan bingung sambil dia kayak ngeliat-liat ke belakang Fitria. Dan finally dia lihat si Tata sama si Umar ini berlumur darah. Nah tapi yang lebih anehnya lagi nih, ibunya itu nggak kaget lihat mereka berdua berlumuran darah. Kayak kalau misalnya kita lihat ibu-ibu kan lihat anak-anak yang kayak berlumuran darah, responnya panik ya. Iya responnya, kamu kenapa gitu kan, bener, kok berlumuran darah gitu. Si ibunya ini malah bilang, oh ya udah tunggu bentar ya, saya siapin makan dan minum dulu. Nah agak mencurigakan ya. Nah untung di sini mereka bertiga pintar ya, nggak ada yang bego. Gak tau kenapa mereka sepemikiran semua, saling lirik-lirikan, kayak telepati lah ceritanya ya. Mereka langsung kabur gitu loh, kayak yang nggak ada aba-aba, ya udah mereka kabur aja karena mereka ngerasa ibu ini aneh gitu loh. Nah mereka kabur ke rumah masing-masing. Dan setelah Fitria nyampe di rumah, dia langsung menceritakan semua kejadian itu ke orang tuanya. Dan orang tuanya kaget dong sama keanehan ini gitu kan. Karena ini aneh, akhirnya mereka melaporkan kejadian ini ke polisi. Tapi yang lebih anehnya lagi adalah semua anggota silat tadi semuanya menghilang. Jadi mungkin polisi itu udah datang ke rumah mereka, ke tempat latihannya, gak ada yang bisa ditemuin karena semua menghilang, termasuk orang terdekat si Fitria ini, si Alif tadi menghilang bagai ditelan bumi. Yes gitu. Benar, menghilang. Bahkan orang tua Alif ini udah melaporkan ke kepolisian atas kehilangan si Alif tadi gitu. Nah Carl, jadi meskipun ada saksi dari Fitria, dari Tata, dari Umar, namun polisi ini tuh gak bisa ngelakuin apa-apa juga. Mereka juga bingung mau nangkep siapa. Karena ya semua orang yang ada di organisasi yang tadi disebutin sama Fitria, 23 orang itu semuanya hilang tanpa hari ini ya. Jejak, bener-bener hilang. Dan bahkan si ibu-ibu penjual yang warung tadi itu, iya dia ketika ditanya juga dia responnya yang kayak, saya juga nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa. Dia cuman gitu, kayak benar-benar nggak tahu, udah buntu banget, nggak tahu mau nanya siapa lagi. Dan ya itu, akhirnya dari tahun 2015 sampai sekarang kita angkat cerita ini di tahun 2023, 23 orang tadi tetap menghilang. Padahal menurut gue ibu tadi cukup menjadi apa, bisa jadi saksi kunci. Iya kunci sih kayak apa yang terjadi. Tapi bisa jadi dia bagian dari kegiatan organisasi itu. Tapi kenapa dia nggak hilang? Ya bisa jadi sih, tapi kayak agak aneh sih ya, bisa menghilang gitu aja padahal udah lapor polisi, hilang. Tapi ya bisa jadi ibunya tadi juga istri dari bapak-bapak. Bisa jadi ya. Bisa jadi kan, bisa gak ada yang tahu. Aduh gimana ya kok bisa menghilang. Ya begitulah. Apalagi sampai 7 tahun ya. Iya. 8 tahun ding. 8 masuk 8 tahun. Sampai sekarang gak ketemu. Kalau dari lo sendiri nih lah, Re. Untuk itu kan bisa dibilang mitos lah ya. Bukan mitos, mistis.
Mistis. Ini kan ya. penyiar mistis kalian ya. Untuk Rere sendiri percaya nggak sama hal-hal yang namanya mistis? Percaya nggak percaya sih, kayak ya kadang kalau misalnya ngalamin bisa percaya, kadang juga kalau dengar cerita orang masa sih masih ada gitu-gitu ya, jadi ya percaya nggak percaya sih. Terus kalau Carl sendiri gimana? Sebelum ke aku nih ya, tadi kan kau bilang percaya kalau ngalamin sendiri. Emang pernah ngalamin, Re? Sebenarnya sih gimana ya, pernah ada beberapa momen aku kayak memang nggak pernah lihat langsung bentuknya, wujudnya enggak. Cuman ada beberapa momen kayak dengar suaranya ataupun bahkan ngelihat kayak ada benda bergerak. Oke, gelas jatuh gitu ya. Jadi waktu itu tuh udah lewat maghrib gitu kalau nggak salah. Oke. Aku lupa tahunnya, pokoknya dia udah lewat maghrib dan posisinya aku tuh lagi nunggu, aku lupa antara Caca atau Adrian. Pokoknya kayak lagi nunggu orang, tapi nunggunya di ruangan kalian di PLI. Ya, jangan gitu dong. Enggak, ini bukan buat nakutin teman-teman PLI, tapi beneran ini ya kejadiannya. Aku nunggu di ruangan PLI, terus aku duduk. Waktu itu kalian di ruangan tuh masih ada sofa gitu di dekat kaca, kaca luas itu. Masih ada sofa, terus pas banget di sebelah kanan sofa tuh ada gantungan tas gitu. Masih yang tiang gantungan berdiri tas itu, tiang berdiri tuh. Kalian biasa naruh tas atau jaket di situ. Nah posisinya ya udah deh, aku karena aku sendiri juga, udah sepi juga kantor kan, aku main HP aja kan. Terus tiba-tiba pas aku main HP, kayak aduh aku merinding sumpah. Kayak aku main HP, kayak ekor mataku tuh kayak nangkap ke sebelah kanan tuh kayak ada gerakan gitu. Jadi aku tuh kayak ngeliat tiang kalian itu, tiang tas kalian tuh bukan cuman kayak goyang atau tapi geser. Maksud aku itu kan berat ya. Ada tas juga ya. Ada tas, ada jaket. Bukan cuman goyang, kalau goyang oke lah angin seliwir gitu kan. Ini bener-bener kayak geser set gitu. Kayak maju. Terus lo kabur atau gimana? Aku sumpah itu langsung yang deg gitu. Cuman karena kayak kalau kabur juga kayaknya mencoba tidak mengeluarkan suara. Ya udah sih, ya kayak bodo amat, kayak pura-pura nggak tahu aja. Jadi kayak aku tetap main sampai untungnya nggak lama, mungkin sekitar 5 menitan. Yang aku tunggu tuh datang, tapi aku bener-bener lupa yang aku tunggu tuh siapa. Tapi untungnya habis itu dia datang, habis itu ya udah langsung cabut ke tempat kita mau pergi gitu ya. Itu sih untuk sementara. Emang mau lagi. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau denger cerita-cerita horor aku yang berikutnya, mungkin di segmen selanjutnya kali. Ini kayak bakalan brand ambassador PMK ya. Jadi kalau Carol sendiri gimana nih? Kalau itu kalau aku sih percaya, kalau enggak dibilang aku percaya ada yang namanya mitos di mistis. Mitis lagi. Mitik anjing. Percaya mistis. Kayak ada hal-hal yang berbau mistis ya, gitu. Apalagi gue dari kampung ya, kayak dari mana sih? Dari Tarutong. Tarutong. Kayak di kampung tuh kan bakalan lebih banyak ya. Masih kental biasanya ya. Wonogiri, Wonosobo. Pasti kental sama hal-hal mistis kayak gitu. Itu. Cuman buat pribadi gue sendiri, kalau buat ngerasain sih belum pernah ya. Alhamdulillahnya belum pernah, dan gue juga nggak mau. Jangan pernah ya. Jangan pernah. Kalau bisa jangan. Tapi emang nggak pengen? Itu kan kayak seru gitu nggak sih? Enggak sih. Bahkan gue dulu kan pernah di gate ya. Dari cerita-cerita teman-teman di Palembang nih. Kantor Palembang ini katanya kalau di gate itu sering dengar suara-suara di WC PKC. Kantor Palembang? Maksudnya gate yang waktu di ini yang di kantor. Sekarang jadi ruang ramah anak. Iya. Dulu kan di situ katanya. Bahkan Bang Faris kayaknya pernah lihat gelas bergeser dari, maksudnya jauh gitu loh, kayak dari sini misalnya sini gitu loh. Kayak nggak make sense aja gitu kalau. Cuman dari gue sendiri, gue kan kalau jaga malam nggak pernah pulang ya. Oke, jadi jaga sampai besoknya ya. Nggak pernah. Maksudnya kalau lagi nginap nih ya, kalau lagi jaga malam gue nggak pernah ngerasain gitu loh. Tapi emang nggak pengen sih. Mungkin karena kita nggak kepikiran kali ya. Karena iya, kalau biasanya aku kan sering juga nonton kayak gini kan, horor-horor gini. Apalagi tadi YouTube itumu ini ya. Nah itu biasanya mereka tuh bilang kalau Hirotada. Mereka tuh bilang kalau kita pikirin. Iya, semakin kita memikirkan, semakin kita takut, mereka tuh semakin menampakkan dirinya gitu loh. Dan mereka tuh menunjukkan dirinya sesuai imajinasi kita gitu. Jadi kalau misalnya di imajinasimu kau ngelihatnya kuntilanak, ya dia bakal menampilkan wujudnya sebagai kuntilanak, katanya gitu. Kata ahli-ahli gitu. Iya sih, kayaknya gue juga mikirnya kalau kita kepikiran ya bisa. Atau mungkin di pikiran kita doang gitu ya. Tapi kalau bergerak bareng itu agak
Makanya gue percaya akan hal-hal Jahil seperti sih. itu. Iya. Gitu. Ya gitu. Oke. Oke, Gitu mungkin aja kali ya. segitu dulu kali ya, Re. Mm-mm. Apa NGL hari ini nggak ada, Re? Oh nggak ada NGL. Sayang banget. Coba dicek dulu, emang nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Sayang banget. Ayo dong Bapak Ibu semua Iya. senior-senior. Apalagi kirim- kita punya segmen baru. Nanti kalian bisa ngirim cerita horor kalian Betul. ke email di bawah ini. nanti ditambahin Nanti ya ditambahin ya di editor. bawah ini ya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini dan sampai jumpa di minggu depan. Bye bye. Bye.